Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Baca Yohanes 3 ayat 16. Puji nama Tuhan, selamat tahun baru, hidup baru, tekad baru di tahun baru, nilai-nilai baru. Haleluya, mantap. Dan puji nama Tuhan, tadi pagi kita sudah mendengar bagaimana kasih menuntun hidup kita, damai sejahtera menguasai hidup kita, dan kita penuh dengan ucapan syukur. Dan pagi ini sebelum kita mendengarkan doa, mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki tekad baru, hidup baru di tahun baru 2024 dengan nilai-nilai baru dari kerajaan surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 15, 16. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 16. Hendaklah kamu perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur terhadap Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan segala perkataan, perbuat, lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita, masih tema yang sama bagian kedua, yaitu hidup baru, tekad baru, hidup baru di tahun baru dengan nilai-nilai baru dari kerajaan surga itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan nilai yang keempat yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah menaruh perkataan Kristus dalam hati. Bayangkan kalau perkataan Kristus ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, dan itu sebenarnya kita sedang mengundang kuasa Allah, hadirat Allah atau Yesus untuk diam bertata di hati kita. Dan kita tahu bahwa 9 laga yang paling diperlukan oleh setan ini hati, pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah dikuasai, maka yang kita lakukan adalah nilai-nilai kejahatan. Yang kita lakukan adalah nilai-nilai setan, bukan lagi nilai-nilai Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita memperkatakan firman Allah. Mari kita menaruh firman Allah itu dalam hati dan pikiran kita, supaya kita menikmati kasih dan kuasanya. Begitu pentingnya engkau, begitu luar biasanya engkau di hadapan Allah. Sehingga apapun yang engkau lakukan, ingatlah engkau bersama dengan Allah. Dan Tuhan menyertai engkau. Tuhan mau berdiam di hati dan pikiranmu. Yang selanjutnya adalah hidup sebagai wakil Kristus. Wow. Jadi kita ini harus ingat ya. Ingat. Kita ini adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Bayangkan engkau menjadi duta-duta Allah di bumi ini. Wakil-wakil Kristus dengan mandat penuh dari kerajaan sorga. Baca itu Ulangan 28. Khususnya ayat yang ke-15. Wah. Dan itu telah diberikan kepada kita, diberikan kepada gerejanya. Nah, kalau engkau sebagai wakil Allah hidup dengan nilai-nilai setan, wah, itu mempermalukan Tuhan. Kalau kita hidup dengan nilai-nilai setan, apanya dong kekuatan Tuhan? Apanya dong? Dang ding dong, dang ding dong, dang ding dong. Apanya dong? Apanya dong? Dang ding dong. Apanya yang dang ding dong? Ya hidup kita ya dang ding dong. Jadi dang ding dong. Sadar, engkau sangat penting di hadapan Allah. Kalau engkau ada di pemerintahan, engkau ingat engkau ada di sana bukan sebagai koruptor. Engkau ada di sana sebagai alat Tuhan, sebagai duta Tuhan. Kalau engkau ada di farmasi, jangan lakukan untuk menggugurkan obat-obat penggugur. Kalau engkau ada di mana itu? Di perusahaan-perusahaan, jangan engkau menjadi koruptor. Bantu
untuk bangkit perusahaan itu. Sehingga dari situ banyak orang bisa dihidupkan. Keluargamu, banyak orang. Tapi kalau semua mengkorupsi bagaimana? Saya melihat ada banyak perusahaan-perusahaan jatuh, kolaps, itu karena orang-orang pegawainya itu korupsi. Dan pada akhirnya mereka juga jadi susah. Enak pada mulanya, tapi kehancuran pada akhirnya. Sebagai duta-duta Allah, orang-orang penting hidupnya harus sesuai dengan firman Allah. Kalau engkau mengikuti khotbah saya dalam minggu pagi, Anda akan menikmati bagaimana Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga. Kita cinta Tuhan, kita cinta firman, kita hidup dalam kasih, kita hidup saling mempercaya, kita hidup dalam ketulusan, kita hidup dalam keterbukaan. Macam-macam yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Kita sebagai duta-duta ilahi, sangat spesial engkau di hadapan Allah. Sangat penting engkau di hadapan Allah. Itulah sebabnya saya mau katakan, jangan hidup dengan nilai-nilai dunia ini. Hiduplah dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya apa? Pantas engkau menjadi duta, menjadi alat di tangan Tuhan di muka bumi ini, menjadi wakil-wakilnya Kristus di muka bumi ini, menjadi suratan yang terbuka, bukan menjadi batu sandungan. Di tahun baru ini, tekad baru, hidup baru, di tahun baru 2024 dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan bawa nilai-nilai kerajaan kegelapan. Jangan bawa nilai-nilai kegelapan dalam hidup kita sebagai wakil-wakil Kristus. Bawa itu nilai-nilai kerajaan Allah. Bawa itu kehendak Allah. Bawa itu firman Allah. Bawa itu apinya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Karena engkau dikatakan untuk mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Sadarlah, engkau sangat penting di hadapan Allah. Jangan buang dirimu. Jangan buang dirimu hanya karena narkoba, hanya karena kejahatan, hanya karena wanita, hanya karena apa yang kau inginkan. Saya bilang minggu kemarin, hari Minggu itu, orang hidup suka-sukanya, pada ujungnya kehancuran. Tapi kalau suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, Tuhan suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah memberikan bahaya dalam hidup kita. Kalau suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita kepada kedamaian. Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan. Tuhan akan membawa kita kepada cinta kasih-Nya. Tuhan akan membawa kita kepada damai. Kalau itu ada suka-sukanya Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan engkau sangat penting. Jangan buang dirimu. Jangan kau tidak hargai dirimu. Kalau Tuhan sangat menghargai engkau, kenapa engkau harus buang dirimu? Jangan ikuti perkataan setan, engkau tidak berarti. Saya waktu masih bertobat awal-awal, Simon, siapa engkau? Orang najis, orang kotor. Coba-coba mau percaya pada Tuhan. Apa yang bisa kau perbuat? Tapi saya pada waktu itu karena dalam kebodohan saya berkata, ketika khotbah, saya hanya tahu ada dua warga negara saya, kerajaan sorga dan kerajaan di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah yang menginspirasi saya setiap kali saya berkhotbah melalui YouTube ini. Saya mengatakan dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Saya bebas tinggal di situ. Dan puji Tuhan, sebagai apa? Wakilnya Tuhan, wakilnya Kristus. Itu sebabnya jangan kita menjadi sampah, jangan kita menjadi orang-orangan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pula kita menjadi robot, nggak ada gunanya, hanya bisa melakukan perintah, nggak tahu dia apa artinya. Tapi karena engkau adalah duta Allah, wakil Kristus di bumi ini, engkau sangat penting. Kau pegang mandat penuh dari sorga untuk membebaskan tawanan-tawanan itu. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, hidup dalam roh pengampunan. Saudaraku, kita dalam dunia ini, saya mau katakan, tidak lepas dari lemah dan salah, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita lepaskan roh pengampunan.
supaya tidak ada dendam, tidak ada benci di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Karena firman Allah yang kita baca tadi sama seperti Bapa mengampuni, kita juga harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Anda tahu betapa banyaknya orang menderita kanker karena sakit hati. Anda tahu betapa banyaknya orang menderita karena sakit hati. Orang yang disakiti, dia tenang-tenang. Sementara yang sakit hati berubah, badannya menjadi kurus seperti lidi. Karena apa? Tidak dapat mengampuni. Padahal tinggal mengampuni sembuh. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Tapi masalahnya, apakah engkau membawa nilai kerajaan Allah itu? Apakah kita memang sudah hidup baru dalam Tuhan? Sehingga yang kita bawa itu nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai baru dari kerajaan Tuhan. Di tahun baru ini kalau engkau tidak dapat mengampuni orang lain, sudah saatnya engkau minta pada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengampuni orang lain. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, ini betul-betul terakhir. Yang selanjutnya, yang ke-7, doa. 3:30 saya bangun pagi-pagi. Apa sih gunanya saya bangun pagi-pagi itu? Apakah saya menyiksa diri saya? Apakah saya sedang mau menghancurkan diri saya? Sudah tidurnya jam 12, lalu bangun 3:30. Apakah saya mau bunuh diri? Tidak. Karena saya ingin menjaga keluarga saya ingin menjaga orang-orang lain dalam kasih Tuhan, menjaga rekan-rekan saya, menjaga dalam doa. Karena di situ saya bisa bersapaan, menjaga organisasi, memohon kepada Tuhan supaya terjadi kegerakan. Dengan api doa yang menyala-nyala itu, saya berharap saya dapat memberikan pengaruh saya bagi dunia ini sebagai wakil-wakilnya Tuhan. Dan kalau kita tidak hidup dalam kuasa dan Yesus saja, dalam baca nanti dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi sekali, dia kalau kita kan masih dalam rumah, dia pergi mencari tempat yang sunyi. Kita tidak perlu mencari tempat yang sunyi. Kalau engkau bangun pagi-pagi, kalau biasa lampu ya redup, kalau engkau bangun pagi-pagi jangan redupkan lampu itu, kau harus ganti dia kepada yang terang. Supaya apa? Kamu mengikuti terang itu. Karena kalau terang itu kita temukan dalam cahaya mata kita, kita akan dibuat tidak mengantuk. Ya tapi kadang-kala juga harap, nggak apa-apalah. Ya tertidur. Itu sebabnya saya harus bangun mencok yang kalau yang terang itu. Jadi kalau udah terang, ya saya bisa melihat, ya. Jam 5 nanti bersama dengan istri, orang lain, ya di dalam Zoom. Bersama keluarga di jam 6 sampai ke jam 7. Apakah dalam rangka menyiksa diri? Tidak. Karena saya ingin memagari diri saya, memagari keluarga saya, memagari kasih Tuhan di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan, keluarga pada sahabat, dan semualah yang tak bisa saya sebutkan satu demi satu. Saya bukan dalam rangka menyiksa diri, tapi saya sungguh-sungguh karena punya beban yang Tuhan taruhkan dalam hidup ini. Mari bangun pagi-pagi, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk pasanganmu, berdoa. Ya kalau pagi-pagi jam 5 wajib istri saya harus bangun. Ya, terkecuali dia sakit. Dia harus bangun karena ada 2 jam. Jam 6 ada harus di sini. Kalau saya sedikit-sedikit terlambat. Kenapa saya sedikit-sedikit terlambat? Karena saya harus habis doa pagi itu, saya harus cepat karena saya sudah tinggal membilas baju. Malam saya sudah sikat. Jadi paginya tinggal membilas. Jadi itu sebabnya saya terlambat kalau di jam doa keluarga. Terkecuali saya sudah selesaikan di malam harinya. Yang saya mau katakan adalah doa itu penting. Jangan anggap doa itu hanya sebagai kegiatan rutinitas, tidak. Doa itu sangat penting. Dan kalau Yesus saja memberikan teladan itu, kenapa kita tidak? Saya mau katakan, bangun tekadmu untuk hidup baru di tahun baru dengan nilai-nilai baru dari kerajaan surga.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk tampil di tahun baru ini dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dari Roh Kudus. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mantap! Mari kita berdoa. Kalau engkau sakit, taruh tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih, tangan kirimu taruh tempat yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah, di mana kami bertekad untuk hidup baru dan di tahun baru dengan nilai-nilai baru dari kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Allah menolong kami, Allah memberkati kami. Dan yang sakit engkau lihat dimanapun mereka saat ini, yang sedang percaya kepada firman apa yang sedang kami katakan, untuk berdoa kepada mereka. Mari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruhkan tangan di tempat yang sakit, sekalipun kami tidak melihat, tapi Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di sini kami berdoa, di mana mereka percaya Tuhan mampu menjamah mereka. Dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit yang kau derita dalam nama Yesus keluar, maupun itu diabetes, kanker, jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Apapun, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Sekali lagi saya katakan, selamat tahun baru. Mantap.